Di antara riuh ombak Selat Melaka, di tengah kabut yang menyelimuti lautan, lahir seorang satria yang namanya terukir abadi dalam sejarah. Sosoknya menjadi simbol kekuatan, kesetiaan, dan kejayaan maritim sebuah peradaban besar. Namanya Hang Tuah. Ia bukanlah sekadar pahlawan, melainkan cerminan jiwa bahari bangsa Melayu yang tak pernah gentar menghadapi badai. Kisahnya adalah apik tentang kehormatan yang terpatri dalam setiap debur ombak dan kilau pedang Timing Sari. Jauh sebelum namanya menggema di seluruh Nusantara, Hang Tuah adalah seorang pemuda dari kampung nelayan sederhana di Sungai Duyung. Sejak kecil, ia telah akrab dengan lautan. Ombak adalah sahabatnya, dan angin adalah gurunya. Bersama 4 saudaranya Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu, ia tumbuh menjadi pemuda tangguh. Mereka tidak hanya belajar cara bertahan hidup di laut, tetapi juga menguasai ilmu bela diri hingga ke tingkat tertinggi. Ketajaman mata mereka setajam pandangan elang, dan kekuatan mereka sekokoh karang di lautan. Bagi mereka, kesetiaan kepada Sultan dan Kesultanan Melaka adalah harga mati, sebuah sumpah yang akan mereka pegang hingga akhir hayat. Kesetiaan inilah yang menjadi kompas dalam perjalanan hidup mereka, menuntun langkah mereka dari sebuah desa kecil menuju panggung kemegahan Istana Melaka. Dari sinilah, legenda seorang laksamana besar mulai berlayar. Zaman keemasan Melaka bukanlah diraih dengan mudah. Di bawah kepemimpinan Sultan Mensuksah, Kesultanan Melaka menjelma menjadi pusat perdagangan dunia. Pelabuhannya ramai disinggahi kapal-kapal dari Cina, India, Arab, hingga Eropa. Namun, kejayaan ini juga mengundang ancaman dan intrik politik. Disinilah peran Hang Tuah sebagai seorang laksamana sekaligus diplomat ulung bersinar terang. Ia bukan hanya panglima perang yang gagah berani di atas geladak kapal, tetapi juga seorang duta yang bijaksana di negeri seberang. Dikisahkan, ia diutus ke berbagai kerajaan besar, dari Siam hingga ke Majapahit yang perkasa. Salah satu kisah paling terkenal adalah perjalanannya ke Majapahit. Di sana, ia tidak hanya menunjukkan kehebatannya dalam bertarung, tetapi juga kecerdasan diplomasinya. Ia berhasil menjalin hubungan baik dengan Pati Gajah Mada, membawa pulang permaisuri untuk Sultan, sekaligus menjaga kehormatan Melaka. Hang Tuah memahami bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada ujung pedangnya, tetapi juga pada kelihayan lidah dan kebijaksanaan akalnya. Ia berlayar bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menghubungkan, membangun jembatan persahabatan di antara peradaban. Ia membuktikan bahwa lautan bukanlah pemisah, melainkan penyatu bangsa-bangsa. Setiap keputusan yang ia ambil, setiap langkah yang ia tempuh, selalu berlandaskan satu tujuan mulia: menjaga kedaulatan dan nama besar Kesultanan Melaka di mata dunia. Namun, di balik kisah kejayaan, selalu ada bayang-bayang tragedi. Ikatan persahabatan yang paling kuat pun bisa diuji oleh fitnah dan kesalahpahaman. Inilah yang terjadi pada Hang Tuah dan sahabat terdekatnya, Hang Jebat. Akibat fitnah keji dari para pembesar istana yang iri, Hang Tuah dituduh berbuat tidak pantas dengan dayang istana. Tanpa pengadilan yang adil, Sultan murka dan menjatuhkan hukuman mati. Namun, Bendahara Paduka Raja yang bijaksana diam-diam menyelamatkan Hang Tuah dan menyembunyikannya. Mendengar sahabatnya dihukum mati secara tidak adil, Hang Jebat murka. Ia melihat kesetiaan buta telah merusak keadilan. Dengan semangat membara, ia mengamuk di istana, menuntut balas atas kematian sahabatnya. Istana Melaka lumpuh. Tak ada satupun pahlawan yang sanggup menandingi amukan Hang Jebat. Dalam kekacauan itu, Sultan menyesali keputusannya. Sang bendahara akhirnya membuka rahasia bahwa Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah pun dipanggil kembali untuk menunaikan tugasnya, menghentikan Hang Jebat. Pertarungan dua sahabat terhebat dalam sejarah Melayu pun tak terhindarkan. Itu bukan sekadar duel fisik, melainkan benturan dua prinsip yang berbeda. Kesetiaan mutlak melawan keadilan yang dituntut. Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah, teriak Jebat. Namun bagi Tuah, titah Sultan adalah segalanya. Setelah pertarungan yang memilukan, Hang Tuah berhasil merebut kembali Timing Sari dan mengalahkan sahabatnya sendiri. Kemenangan itu terasa pahit, sebuah kemenangan yang meninggalkan luka mendalam tentang arti sejati dari kesetiaan, pengkhianatan, dan kehormatan.
Meski zaman telah berganti dan Kesultanan Melaka telah lama runtuh, warisan Hang Tuah tidak pernah pudar. Ia bukan lagi sekadar tokoh sejarah, melainkan telah menjadi sebuah mitos, sebuah simbol abadi yang terus hidup dalam denyut nadi bangsa Melayu. Semangat kepahlawanannya, kebijaksanaannya sebagai diplomat, dan keteguhannya dalam memegang prinsip terus diceritakan dari generasi ke generasi. Namanya diabadikan menjadi nama jalan, universitas, hingga kapal perang modern. Festival budaya dan pertunjukan seni silat terus menghidupkan kembali kisah pertarungannya yang legendaris, mengajarkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Kisah Hang Tuah adalah cerminan identitas. Ia mengajarkan kita bahwa menjadi bangsa maritim berarti memiliki keberanian untuk mengarungi lautan luas, kecerdasan untuk bergaul dengan dunia, dan kesetiaan yang tak tergoyahkan pada tanah air. Dari Selat Melaka hingga ke seluruh penjuru Nusantara, semangatnya masih terasa. Ia adalah pengingat bahwa di dalam darah kita mengalir jiwa para pelaut ulung dan satria pemberani. Hang Tuah mungkin telah hilang ditelan ombak zaman, dan keris Temingsari telah kembali ke sarungnya. Namun, semangatnya tak akan pernah mati. Ia akan terus berlayar bersama kita di dalam setiap cita-cita untuk membangun bangsa yang besar dan dihormati. Takkan Melayu hilang di dunia. Terima kasih sudah menonton perjalanan kami menelusuri jejak Laksamana Hang Tuah. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran kami. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.